Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud pada benda. Perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan dari bentuk asalnya. Ada 6 jenis perubahan wujud benda di sekitar kita, yaitu yang pertama ada mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Namun di kelas 3 ini kita akan belajar 5 perubahan wujud benda, yaitu mulai dari mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Mari kita bahas satu persatu. Di pembelajaran ini kita akan membahas 2 perubahan wujud benda, yaitu mencair dan membeku. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, yang awalnya benda padat menjadi cair. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut juga dengan mencair atau meleleh atau melebur. Proses mencair biasanya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu karena terkena panas. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang dibiarkan di ruang terbuka akan menjadi air. Kedua, mentega yang dipanaskan di atas kompor akan mencair. Ketiga, gula pasir yang diaduk dalam air panas akan mencair. Yang keempat, logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi akan meleleh. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang lain yaitu ada lilin yang ketika dinyalakan. Jika kita menyalakan lilin, maka lilin akan terbakar dan meleleh menjadi cair. Pernahkah kalian melihat lilin yang sedang dinyalakan? Nah, lilin tersebut akan menetes ke bawah seperti cairan. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, yang awalnya bentuknya benda cair menjadi benda padat. Peristiwa membeku merupakan kebalikan dari proses mencair. Contoh peristiwa membeku di sekeliling kita antara lain, yang pertama, air yang dimasukkan dalam kulkas akan membeku menjadi es. Nah, air yang awalnya benda cair jika dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas akan membeku menjadi es. Nah, jika sudah menjadi es, ketika kita tuang, dia akan menjadi benda padat, tidak akan mengalir kembali ke bawah. Dan yang kedua, contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dicampur air panas. Lama-kelamaan akan menjadi beku. Pernahkah kalian membantu ibu kalian membuat agar-agar atau jelly? Nah, di situ ada proses membeku dari awalnya cair menjadi padat atau beku. Yang ketiga yaitu lem cair untuk menyambung pipa. Nah, saat kita menyambung pipa, lama-kelamaan lem tersebut akan mengeras dan mengerekatkan kedua pipanya. Yang keempat, gula jawa cair yang dimasukkan dalam cetakan akan menjadi keras dan membentuk seperti cetakannya.
Selanjutnya, untuk tugas bahasa Indonesia, silahkan kerjakan kitab tematik kalian di halaman 120 sampai 121 dan 135. Untuk di halaman 120 dan 121, jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Dan untuk halaman 135, tuliskan contoh perubahan wujud dari cair menjadi padat di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu matematika. Menyelesaikan masalah sehari-hari tentang berat benda. Ingat kembali tangga satuan berat berikut ini. Nah, coba diingat-ingat kembali. Tangga satuan berat dimulai dari kilogram, Hg, hektogram atau ons, DAG, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram berikut. Nah, ketika kalian ingin mengubah satuannya, perhatikan tangganya. Nah, ketika kilogram diubah menjadi gram, maka turun lompat 3 tangga. Berarti dikalikan 10 sebanyak 3 kali atau sama dengan dikalikan 1000. Nah, ingat-ingat selalu ya. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Rani membeli 8 kantong apel Malang. Berat satu kantong apel tersebut 250 gram. Berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Rani? Nah, untuk menjawab soal berikut, perhatikan dulu soalnya dengan teliti apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan yaitu berat apel seluruhnya dalam satuan kilogram. Nah, sedangkan dalam soal ceritanya diketahui dalam satuan gram. Cara menjawabnya yaitu yang pertama, karena di sini ada 8 kantong dan masing-masing kantong berisi 250 kg, jadi dikalikan terlebih dahulu. 8 dikali 250 gram sama dengan 2000 gram. Kemudian karena yang diminta kilogram, jadi kita bagi 2000 dibagi 1000 sama dengan 2. Karena gram ke kilogram lompat 3 dan naik berarti dibagi 1000 sama dengan 2. Jadi 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Pahami lagi bentuk soal cerita menghitung berat berikut ini. Selanjutnya, untuk tugas matematika, kerjakan kitab tematik di halaman 126 sampai 127. Jawab soal cerita nomor 1 sampai nomor 5 di kitab tematik kalian. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu SBDP, unsur-unsur seni rupa. Lukisan merupakan salah satu contoh seni rupa. Seni rupa memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu ada unsur garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat garis yang lainnya. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu bentuk. Bentuk adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan berbagai bidang. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bentuk bulat, persegi, bentuk tidak beraturan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu warna. Warna membuat karya seni menjadi lebih indah. Ada berbagai macam warna, di antaranya warna primer yaitu warna merah, kuning, dan biru. Ada juga warna sekunder. Warna sekunder diperoleh dari campuran warna primer. Contohnya yaitu ada warna ungu, ada warna orange,
dan masih banyak yang lain lagi. Untuk tugas SPDP, kerjakan kitab tematik halaman 130. Buatlah garis dan warnai garis tersebut seperti dicontoh di kitab kalian. Untuk yang materi yang keempat, yaitu PPKN, peran di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tidak terlepas dari peran seluruh warga sekolah. Warga sekolah diantaranya yang pertama yaitu ada ketua yayasan atau pengurus yayasan atau direktur sekolah. Yang kedua ada kepala sekolah. Ketiga, wakil kepala sekolah. Keempat, guru. Kelima, siswa dan siswi. Keenam, karyawan dan staf tata usaha. Karyawan ini bisa meliputi petugas kantin atau petugas perpustakaan. Yang ketujuh, petugas kebersihan. Yang kedelapan, penjaga sekolah. 9, wali murid. Dan yang ke-10, dokter sekolah. Setiap peran memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Semua peran sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu tugas PPKN. Kerjakan kitab tematik di halaman 137. Kerjakan di bagian atas dan yang bagian bawah. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Fatim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.